Perkenalkan, nama saya Dio Basadewo. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip berkomunikasi dalam perawatan paliatif dan juga praktek tentang teknik komunikasi penyampaian berita buruk atau duka. Di sini saya akan menjelaskan prinsip komunikasi dalam perawatan paliatif. Komunikasi telah menjadi prioritas dalam pelayanan maupun pendidikan, terutama pada area perawatan kanker dan paliatif, menurut DUK 2010. Jadi, komunikasi merupakan cara menyampaikan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa saja yang dapat dilakukan secara medik pada pasien berkenaan dengan penyakitnya, menelusuri hal yang menjadi perhatian bagi pasien dan keluarganya. Nah, komunikasi dalam keperawatan paliatif ini adalah komunikasi dalam perawatan paliatif merupakan hal yang kompleks menurut O'Connor, Lee, dan juga Arandra tahun 2012. Nah, di sini secara sederhana komunikasi dimaknai sebagai proses di mana seseorang membawa berita atau pesan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan berbagai macam cara penyampaiannya, dan penerimaan informasi tersebut memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pesan tersebut. Nah, model komunikasi dalam perawatan paliatif sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama, uninterpersonal approach, di mana komunikasi model interpersonal menitik beratkan pada pentingnya perspektif terkoordinasi pada kondisi anjing. Selanjutnya, model komunikasi dalam perawatan paliatif sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, uninterpersonal approach, di mana komunikasi model interpersonal menitik beratkan pada pentingnya perspektif mengenai dimensi perawatan yang terkoordinasi pada kondisi menjelang akhir hayat. Yang kedua, unsocial construction approach, komunikasi dengan pendekatan social construction dengan isi akhir hayat akan memberikan kesadaran betapa pentingnya dan menariknya proses komunikasi saat ini. Bagaimana pemahaman sosial dapat memproduksi dan mereproduksi pola interaksi. Dari perspektif social construction menyatakan bahwa tidak ada kata aksi, perilaku, ataupun kejadian yang memiliki makna tanpa memahami makna sistem secara luas, yang mana hal ini tersebut ditempatkan Selanjutnya, yang ketiga, a critical cultural approach, di mana pendekatan lain untuk memahami pembicaraan dalam dialog. Critical cultural approach, pendekatan ini berupa untuk mempertanyakan bagaimana faktor ekonomi, materi, dan sejarah membentuk budaya untuk merespon dan konsep tentang kesehatan, sakit, dan keputusan untuk melakukan pengobatan. Jadi, di sini budaya tidak terbatas pada definisi secara antropologi, akan tetapi budaya ini dipahami sebagai cara hidup, termasuk ide mengenai pengobatan, kepercayaan tentang sehat dan sakit, dan bahasa yang digunakan untuk menjelaskan tentang proses kematian, serta institusi dan sistem pelayanan kesehatan yang membentuk bagaimana kita berpikir dan merasakan. Yang terakhir, a multi-method approach, kritikal dan dialog perspektif merupakan bagian dari model komunikasi dengan pendekatan multi-method. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana seseorang melakukan konstruksi ide dan mengemukakan apa yang mereka maknai tentang sesuatu, seperti arti sebuah kesehatan dan penyakit terminal. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tentang teknik komunikasi penyampaian berita duka ataupun berita buruk. Pak, halo Pak. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Perkenalkan, saya Prawodio Basadewo yang bertugas pada sore ini sampai malam nanti, sampai besok pagi. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak hasil dari pemeriksaan fisik yang kemarin kita lakukan, dan juga hasil dari tes laboratorium, tes radiologi, dan lain-lainnya. Jadi setelah diskusi dengan dokter menyarankan kepada Bapak untuk dilakukannya amputasi pada bagian area yang telah terinfeksi tetanus. Sebelumnya mohon maaf, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan amputasi pada area yang terinfeksi tetanus, Pak? Ini memang harus diamputasi ya Pak. Ini amputasi ini adalah salah satu jalan yang terbaik dikarenakan infeksinya sudah menyebar.
Takutnya jika Bapak tidak mengamputasikannya, infeksi tersebut akan menyebar ke area-area yang lainnya, Pak, yang menyebabkan Bapak akan diamputasi lebih dari yang sekarang, Bapak. Berarti kaki saya kehilangan satu ya Pak. Gimana dong Pak, saya nggak bisa jalan lagi. Bapak tidak perlu khawatir, nanti akan kami berikan bantuan berupa alat bantu untuk mobilitas fisik Bapak sendiri. Itu seperti apa ya Pak? Bisa jadi seperti skru, bisa jadi seperti alat bantu kursi roda dan lain-lainnya juga, Pak. Oh, berarti saya masih bisa untuk melakukan aktivitas kan Pak? Masih, Pak, masih bisa. Bapak masih bisa beraktivitas seperti biasanya dengan catatan Bapak menggunakan alat bantu. Dan bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Ya baik, saya bersedia asalkan saya bisa sembuh dari tetanus ini. Baiklah Bapak. Selanjutnya, kami akan kembali lagi datang untuk membawa surat untuk kebersediaan Bapak untuk dilakukan amputasi ya Bapak ya. Iya. Baiklah, kami permisi ya Bapak. Iya Pak. Permisi, selamat malam. Selamat malam.